Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Tema renungan pada hari ini, pada minggu ini, saya beri judul, Di dalam Tuhan, mengasihi orang yang bersalah kepada kita, tidak akan membuat harga diri kita jatuh. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Matius 5, Matius pasal 5, ayat yang ke-38 dan 39. Matius pasal 5, ayat 38 dan 39. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti merasakan betapa kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Bahkan mungkin juga di antara saudara sekalian mengalami bagaimana orang-orang yang saudara cintai tiba-tiba mengkhianati saudara, meninggalkan saudara. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, kita kasih, berbuat jahat kepada saya, berbuat jahat pada kita. Padahal kita tidak pernah berbuat jahat pada dia. Saudara yang Tuhan kasihi, sakit hati, ya itu wajar, itu manusiawi. Kesal, itu manusiawi. Rasa marah, itu manusiawi. Karena kita telah dikhianati atau dijahati oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang kita percayai, itu manusiawi. Tetapi, ketika kita menyimpan kesalahan itu di dalam hati kita, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Dikatakan begini, kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Artinya, di dunia ini, hukum kejahatan dibalas dengan kejahatan, hukum pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan, itu yang terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita. Ayat yang ke-39. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Wow. Inilah kasih yang Allah ajarkan kepada kita. Menampar pipi orang yang telah menampar kita itu mudah. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang kepada kita itu pun mudah. Semudah membalikan telapak tangan. Tetapi mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah menjahati kita, itu tidak mudah. Membalas kebaikan atas kejahatan yang orang-orang lakukan pada kita, itu pun juga tidak mudah. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah manusia, sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, Allah pun juga menginginkan agar kita pun juga mengasihi sesama manusia, seperti kita mengasihi Allah. Kok bisa begitu? Karena mereka pun juga adalah ciptaan Allah yang Allah kasihi. Agar supaya apa? Agar supaya dunia ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Allah. Agar supaya dunia ini penuh dengan kasih Allah. Sehingga
kejahatan demi kejahatan, kalau disiram oleh kasih Allah, semuanya itu akan berubah menjadi kebaikan. Saudara yang Tuhan kasihi, yang Tuhan senantiasa memberikan penyertaan kepada kita saat ini, detik ini, jika ada orang-orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti kita, mengkhianati kita, Tuhan minta, Tuhan mau ampuni mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Oh, nanti mereka bisa seenak-enaknya dong berbuat jahat pada kita. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Doakan supaya mereka yang telah menjahati kita, Tuhan jamah dengan kasih-Nya. Agar mereka pun boleh bertobat dan mereka boleh mengikuti jalan kasih Tuhan. Supaya semua orang, bukan hanya kita, tapi semua orang juga merasakan keselamatan Allah. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat pada kita itu mudah. Tetapi, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang telah menjahati kita, itulah yang Allah mau. Mengapa kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Mengapa kita mendoakan sesuatu yang baik kepada orang yang telah berbuat jahat pada kita? Ini sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan cinta kita pada Allah kita, yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Saudaraku yang terkasih, kalau Allah mau hitung-hitungan, kita sudah habis. Karena di hadapan Allah, tidak satupun manusia yang benar. Semua manusia itu jahat. Semua manusia itu penuh dengan dosa. Dan hukum dosa adalah, kita tahu, maut, kematian yang kekal. Tetapi, oleh karena kasih karunia Allah, Dia mau mengampuni kita. Dia mau menyucikan kita, supaya kita beroleh anugerah keselamatan dari Allah. So, semua keputusan ada di kita. Apakah kita hanya ingin mengasihi Allah, tapi kita tidak mau mengasihi sama kita? Tidak ada gunanya. Kalau kita mau mengasihi Allah, kita ingin memuliakan Allah, maka kita pun juga harus mengasihi sesama kita. Tuhan berkati. Amin.